Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para santri kelas 10 Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas pembahasan yang terkait dengan ad-dhamir. Dhamir ini dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia itu ada 3 bentuknya. Seperti contoh yang pertama, bisa contohnya saya atau kami. Saya, kami. Ini untuk orang pertama. Atau bisa juga contohnya seperti kamu atau kalian, orang kedua. Atau bisa juga contohnya dia atau mereka, orang ketiga. Orang ketiga artinya orang yang dibicarakan. Sementara orang pertama orang yang berbicara. Dan orang kedua orang yang diajak bicara. Nah, orang pertama, orang yang berbicara ini dalam bahasa Arab disebut mutakallim. Mutakallim artinya orang yang berbicara. Orang yang kedua, orang yang diajak bicara ini yang dalam bahasa Arab disebut mukhatab. Orang yang diajak bicara. Sementara orang ketiga yang dibicarakan, orang pertama orangnya ada, orang kedua orangnya ada, karena mereka saling berbicara. Sementara orang ketiga ini orangnya tidak ada, karena dia yang dibicarakan, maka disebut dengan ghaib. Nah, itulah sama pembahasan kata ganti dalam bahasa Indonesia, sama pembahasannya dengan dhamir dalam bahasa Arab. Atau dengan bahasa lain, dhamir itu disebut dengan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Karena itu dhamir itu dalam bahasa Arab artinya ad-dhamiru ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Dhamir itu adalah ma dalla. Ma artinya kata. Kata dalla menunjukkan, maksudnya kata ganti. Pertama terhadap mutakallim, si pembicara, orang pertama, au mukhatabin atau orang kedua yang diajak bicara, au ghaibin atau orang yang dibicarakan. Itu yang disebut dengan dhamir. Nah, kemudian dhamir dalam bahasa Arab itu pembagiannya nanti ada yang pertama disebut dengan ad-dhamirul munfasil. Dhamir munfasil, munfasil artinya terpisah. Maksudnya dhamir yang bisa berdiri sendiri tanpa harus terkait dengan kata lain. Nanti kita bicarakan berikutnya. Yang kedua, ad-dhamirul muttasilu. Muttasil bersambung, yaitu dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus terkait bersambung dengan kata lain. Yang ketiga, ad-dhamirul mustatir. Mustatir tersembunyi, yaitu dhamir yang tidak terlihat wujudnya secara kasat mata, tetapi ada. Itu disebut ad-dhamirul mustatir. Nah, itulah pembagian dhamir
yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, menuntun dan memelihara kita semua dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta kemampuan mengamalkannya dalam kehidupan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.